Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM E2010662. Kali ini saya akan mereview pertemuan kelima materi kuliah Hukum Pidana. Telah dijelaskan mengenai hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat itu sendiri ada dua. Yang pertama, yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Selain itu, dijelaskan juga mengenai teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama yaitu teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak yang berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif, sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Yang kedua, ada teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu sendiri. Tokoh penganut teori ini ada dua, yaitu Brigmeier dan juga Binding. Yang ketiga yaitu teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak, pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Kesimpulannya, menurut teori adekuat ini, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadi atau sebab. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.